Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video kali ini saya atas nama Alfiadi Muhammad dengan NIM 2405266077714 dalam mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 3 semester 4 Prodi S1 Arsitektur Universitas Negeri Malang. Baik, dalam video kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah karya, sebuah hasil dari tugas studio perancangan 3, yaitu membuat suatu kawasan kampus yang mana akan saya jelaskan lebih lanjut setelah ini. Baik, baik kita mulai dari analisis tapak terlebih dahulu. Jadi tapak atau set yang kami lakukan yaitu sebelumnya dari analisis tapak ini kita ada kelompok. Jadi kita membuat kelompok untuk menganalisis tapak ini dan nantinya akan membuat konsep dari keseluruhan keseluruhan kampus secara konsep secara garis kasarnya. Nah, pertama dari dasar pertimbangan tapak ini atau set ini berada di Kota Malang, yang mana infrastruktur jalannya cukup baik dan sangat mudah diakses. Untuk kebisingan set sendiri itu cukup tinggi karena dekat dengan jalan raya. Kemudian untuk setnya bersebelahan langsung dengan perumahan warga juga, dan kontur tapak terbilang datar, hanya sedikit lebih tinggi daripada jalan raya Ki Ageng Grebek nomor 45. Kemudian untuk luas dan batas tapak, tapak ini memiliki luas sebesar sekitar 30.800 meter persegi dengan batasan utara yaitu pemukiman warga, batas barat juga pemukiman warga, batas timur juga pemukiman warga, dan batas selatan yaitu Jalan Raya Ki Ageng Grebek nomor 45. Kemudian dari analisis tapak kami juga menyimpulkan untuk arah matahari terbit itu dari arah timur. Jadi tanggapan dan rekomendasi orientasi bangunan menghadap ke selatan agar cahaya matahari itu tidak langsung terkena dari jendela-jendela bangunan. Kemudian tanggapan dan rekomendasi selanjutnya yaitu memaksimalkan pemanfaatan matahari sebagai pencahayaan alami, terutama pada siang hari, untuk juga membantu pencahayaan di ruang-ruang pada gedung. Kemudian penggunaan sun shading atau secondary skin pada permukaan yang langsung terpapar sinar matahari. Jadi menambahkan beberapa elemen fasad untuk membantu penghadang atau menjadi pelindung agar semua cahaya matahari itu tidak langsung masuk ke ruangan-ruangan. Kemudian arah angin dan kebisingan. Bukaan utama pada masa bangunan itu diharapkan untuk ditempatkan pada sisi barat dan timur sehingga memungkinkan cross ventilation. Bangunan disusun dengan jarak antar masa yang cukup agar tidak menghalangi aliran angin. Kemudian area terbuka ditempatkan searah dengan aliran angin untuk memperkuat pergerakan udara. Dan untuk kebisingan, fungsi bangunan yang membutuhkan keterangan ditempatkan di sisi tengah hingga utara tapak. Jadi
nilai kebisingan pada pada bangunan tersebut yang harus memiliki ketenangan itu minim. Kemudian menempatkan zona hijau dengan vegetasi yang rapat di sepanjang batas selatan tapak sebagai peredam kebisingan, karena diketahui kalau batas selatan itu ialah jalan raya dengan arus lalu lintas yang cukup ramai, karena memang jalan raya Ki Ageng Griffith itu cukup ramai. Kemudian ini ada regulasi dari Perda Kota Malang nomor tahun 6 tahun 2022 tentang RT RW Kota Malang. Ditetapkan aturan KDB, KLB, KDH itu sebagai berikut. KDB itu seluas 24.000 meter 640 meter persegi. Untuk KLB-nya itu di 616.000 meter persegi, dan untuk KDH-nya itu 6.160 meter persegi. Ya. Untuk status zona, zona warna ungu itu sebagai, kalau dari RDTR interaktif wilayah itu sebagai zona ungu, yaitu zona sarana pelayanan umum. Kode subzonanya itu SPU1 dan nama subzonanya skala kota. Untuk warna hijau itu zona ruang terbuka hijau, dan untuk warna hijau muda itu juga ruang zona terbuka hijau, namun kode subnya RTH 5. Nah, dari analisis tapak ini kami sekelompok juga mencari beberapa preseden atau referensi kawasan kampus. Yang pertama itu ada Institut Seni Indonesia Yogyakarta, yang kedua Shaoxing Art School di China, kemudian yang ketiga itu Savannah College of Art and Design Georgia di US. Nah, untuk dari Institut Seni Indonesia itu kami menyimpulkan perancangan sekolah tinggi seni memerlukan penerapan zonasi yang jelas berdasarkan karakter disiplin seni, didukung sirkulasi pejalan kaki yang terintegrasi, pemanfaatan ruang terbuka sebagai ruang interaktif dan ekspresi kreatif, serta pendekatan arsitektur kontekstual yang adaptif terhadap iklim tropis. Kemudian untuk Shaoxing Art School menunjukkan pentingnya keterpaduan ruang teori, praktik, dan fasilitas pertunjukan dalam satu sistem tata masuk yang efisien, dilengkapi juga dengan ruang komunal dan area terbuka yang mendukung latihan informal, serta pengembangan karakter seni. Dan untuk kesimpulan Savannah College of Art and Design itu menekankan penguatan identitas kampus melalui integritas dengan konteks perkotaan, pemanfaatan ruang publik sebagai media apresiasi seni, serta penerapan prinsip keberlanjutan melalui adaptasi dan revitalisasi bangunan existing. Untuk kebutuhan ruang, dari karena kebetulan dalam tugas ini kami disuruh mencari 4 jurusan, dan kami memilihnya jurusan seni, jurusan desain modul gria batik, jurusan seni pedalangan, dan jurusan kria, yang masing-masing punya 4 angkatan dan 80 mahasiswa per angkatan. Nah, untuk kebutuhan ruang gedung prodi seni itu total luasnya itu 2.900 meter persegi, total luas lantainya, dengan tinggi 4 lantai, dan ada beberapa ruangnya. Dan untuk kebutuhan ruang gedung prodi desain model gria batik itu total luasnya 3.400 meter persegi dengan tinggi 4 lantai juga. Dan untuk gedung prodi seni pedalangan itu 2.750 meter persegi dan juga tingginya 4 lantai. Untuk gedung prodi kria itu 4 lantai juga dengan total luas 2.550 meter persegi. Nah, ini ada juga beberapa gedung penunjang, yaitu ada masjid, kantin,
gedung KM dan gedung pendopo. Lalu ada gedung rektorat yang mana total luasnya 1275 meter persegi dengan tingginya 3 lantai. Untuk bubble hubungan massa ini seperti ini. Jadi area publik itu ditempatkan di area sisi terluar tapak. Agar masyarakat juga itu bisa bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang tersedia di kawasan kampus ini, seperti kantin, masjid, dan pendopo. Untuk area seni publik itu seperti gedung rektorat, gedung seni, gedung prodi lainnya itu ditempatkan sedikit ke tengah. Dan untuk area yang privat itu seperti UKM, karena itu benar-benar menjadi privat hanya untuk mahasiswa. Dan untuk parkiran itu ditempatkan di beberapa titik yang cukup kosong. Seperti ini zoning dan sirkulasinya. Dari main gate-nya ada 3, di sisi selatan 1, di sisi timur 1, dan di sisi barat 1. Kenapa ditempatkan di sisi barat? Di sisi barat karena kami beranggapan kalau masjid itu bisa diakses untuk kalangan masyarakat di permukiman sini. Kantin pun juga. Dan di timur ini pun juga karena dekat dengan pendopo ada di titik sini, itu agar mudah diakses oleh masyarakat juga yang mungkin menyewa pendopo itu untuk acara mereka. Dan untuk tatanan masanya seperti ini. Dari main gate di selatan itu nanti ketemu Kria, rektorat, seni tari, DMKB, kemudian kantin, lalu UKM, kemudian menuju masjid, kemudian ke arah timur itu parkiran, terus pedalangan, parkiran lagi, pendopo, dan di area terbuka ini samping pendopo ini adalah area taman atau kolam. Untuk konsep tata masanya yaitu konsep aksial, pola tata masa dengan sumbu utama atau spine atau backbone tunggal menembus lahan dari gate depan ke gate belakang. Masa bangunan paralel di sisi kanan kiri. Dan sirkulasi dari aksesibilitas seperti ini. Jadi kendaraan itu hampir semuanya bisa melewati jalan-jalan di kawasan kampus Malang ini. Kurang lebih seperti ini untuk gambaran render dari kawasannya. Untuk konsep bangunan kampusnya, konsep secara umum, konsep kelompoknya itu adalah neo-vernakular. Apa itu? Yaitu gaya bangunan postmodern yang menggabungkan elemen tradisional atau lokal dengan teknologi dan estetika modern. Neo-vernakular bukan berarti kembali ke masa lalu, tapi mengambil esensi dari arsitektur lokal atau masa lalu ini dan menerjemahkannya ke dalam bahasa desain yang relevan dengan kebutuhan zaman sekarang. Nah, apa saja ada reinterpretasi geometri lokal, penggunaan atap, gapura, dan materialisasi hibrida, penggunaan material-material lokal kayak material kayu, terus bata, kaca, beton. Kemudian filosofi ruang komunal mengadaptasi konsep ruang terbuka tradisional yang mendorong interaksi sebagai area utama kampus di pendopo. Kemudian fasad responsif budaya menggunakan secondary skin pada bangunan yang bermotif ornamen lokal.
Dan juga tidak lupa menghubungkan arsitektur dengan ekosistem lokal Jawa melalui konsep taman di dalam bangunan atau atap hijau yang juga berfungsi sebagai ruang refleksi. Nah, untuk konsep masa pribadi, masa saya sendiri itu mengedepankan konsep tropis kontemporer yang dipadukan dengan kesenian kampus yang menciptakan pesan seni pada tiap masa. Tradisional Jawa ini itu elemen yang digabung untuk mempertegas visual tradisional pada bentuk-bentuk masa pada tiap gedung. Dan tidak lupa juga ruang-ruang vegetasi diciptakan untuk membantu aspek visual dan kenyamanan pengguna. Bentukan tegas menciptakan visual arsitektur modern. Nah, untuk konsep landscape-nya, itu landscape kampus hijau yang memadukan antara modernitas dan seni tradisional demi menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendorong aktivitas belajar mengajar. Ruang-ruang vegetasi membantu aspek visual dan kenyamanan pengguna. Penyediaan sirkulasi dengan memperhatikan aspek-aspek kebutuhan pengguna diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar mengajar dengan baik. Nah, jadi untuk desain overview yang sudah saya katakan sebelumnya, jadi tiap gedung prodi itu memiliki ciri khas desain massa tersendiri, yang mana seperti gedung prodi tari ini melambangkan bentuk gelombang dinamis, karena tari itu kan dia meliuk-liuk, namun tidak saya buat melengkung karena dari konsep desain saya sendiri sebelumnya itu menggabungkan, jadi liukan-liukan itu tetap saya buat garis tegas, potongan-potongan tegas, karena potongan tegas itu merepresentasikan desain arsitektur modern. Kemudian ada penambahan detail fasad tampak kayu untuk sun shading dan penambahan estetika. Dan juga prodi batik juga pengubahan bentuk massa yang bentuk kotakan berpola seperti pola pada batik. Dan juga penambahan fasad detail. Untuk seni pedalangan itu menggambarkan gedebok, karena ada tiang-tiang ini ya. Tiang-tiang ini itu menggambarkan wayang yang ditancapkan pada gedebok dalam seni pedalangan, yang berarti bentuk kekokohan untuk massa. Dan tidak lupa juga penambahan detail fasad kayu, pilar-pilar sebagai bentuk yang kokoh. Nah, untuk gedung prodi Kria itu saya ungkapkan seperti permainan kayu yang ditumpuk-tumpuk dan membentuk suatu massa bentuknya. Pengubahan bentuk massa yang membentuk kotakan terpisah dan bertumpuk seperti permainan balok kayu susun sebagai ruang-ruang. Tidak lupa juga penambahan fasad bercorak kayu memperjelas hubungan tradisional pada setiap bangunan dan menjadi menyelaraskan konsep masa yang lain. Dan untuk gedung rektorat juga, namun gedung rektorat ini saya buat pengubahan massa antar lantai, jadi menciptakan perbedaan level depan ke belakang. Terdapat juga penambahan detail fasad kayu untuk sun shading dan menambah estetika. Untuk pendopo seperti ini, pendopo desainnya memang mirip-mirip seperti pendopo pada umumnya. Untuk kantin kurang lebih seperti ini. Ini untuk masjid. Untuk konsep luar, tetap penggunaan trotoar yang nyaman untuk berbagai pengguna, karena saya berharap kampus ini itu juga menjadi kampus yang inklusif. Jadi setiap orang, berbagai jenis orang, mau itu yang normal, mau itu yang punya kebutuhan khusus seperti orang yang memakai kursi roda,
terus tunanetra, semuanya disabilitas, itu bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di kawasan kampus ini, seperti penambahan RAM untuk memberikan kenyamanan pada transisi elevasi, lampu penerangan jalan untuk membantu pengguna menerangi jalanan, penambahan vegetasi di sepanjang sisi trotoar demi menciptakan kesan hijau. Penambahan rumah pembatas antar dua ruas jalan untuk pemisah. Jadi agar jelas, ruas jalan kiri itu untuk kendaraan yang masuk dan ruas jalan kanan untuk kendaraan yang keluar kawasan. Nah, dan juga dalam konsep kawasan saya membuat suatu taman, penyediaan taman kampus demi memberikan ruang gerak bebas dan ruang hijau. Tersedia juga ruang-ruang non vegetasi untuk menjadi ruang gerak pengguna untuk seperti area duduk, untuk area olahraga, dan untuk memancing. Nah, jadi seperti ini untuk perspektif dari bangunan pada bangunan. Nah, ini kebetulan perspektif dari bangunan prodi seni tari. Dan ini untuk perspektif eksterior bangunan untuk gedung rektorat. Dan ini untuk perspektif gedung prodi DMKB. Nah, untuk ini itu perspektif interior lobi rektorat. Nah, dan ini untuk interior ruang galeri atau ruang pameran di gedung DMKB atau desain mode kriya batik. Nah, ini untuk interior kelas, perspektif interior kelas di gedung prodi seni tari. Ini untuk bird view, jadi ada bangunan dan ini untuk area taman. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.